Silakan duduk, saudara. Shalom. Ada sukacita? Puji Tuhan, Bapak Ibu. Hari ini kita memperingati kembali untuk kesekian kalinya di tahun 2021 kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan ini harus selalu kita maknai setiap tahun. Kenapa? Karena kasih Tuhan itu selalu diperbaharui. Tidak ada manusia yang bisa memperbaharui dirinya sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita belajar memperbaharui diri kita melalui perayaan setiap tahun. Ini bukan rutinitas, tidak. Kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan waktu demi waktu, dan melalui perjumpaan itu Tuhan membawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya. Oleh sebab itu mari kita belajar apa yang terjadi pada hari seperti ini 2000 tahun yang lalu di Yerusalem saat Yesus disalibkan. Supaya kita bisa tahu bahwa hari ini kita bisa duduk ini, masih bisa beraktivitas, masih bisa melakukan banyak hal, itu karena apa yang sudah dilakukannya dan sudah diselesaikannya bagi kita. Makanya saya senang sekali dengan kalimat ini. Apapun persoalan dan pergumulan yang Abuna hadapi, Abuna selalu berkata, Tuhan Yesus sudah menyelesaikan bagiku. Amin. Mari katakan itu pada dirimu sendiri, bahwa Dia sudah menyelesaikan itu bagi Bapak Ibu. Dia sudah selesaikan. Kita harus men-set iman dan pikiran kita bahwa apa yang kita hadapi di depan ini itu tidak lebih berat dari apa dia. Kita menjadi orang-orang yang sudah dimerdekakan. Haleluya. Pada waktu seperti ini beberapa ribu tahun yang lalu terjadi sebuah persekongkolan. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib sebenarnya terjadi karena persekongkolan. Yang namanya persekongkolan itu, saudara, bukan hanya tindakan 1-2 orang, tapi merupakan gabungan tindakan dari beberapa orang yang kalau semua tindakan mereka itu disatukan, maka itu berubah menjadi sebuah tindakan jahat. Yang namanya sekongkol itu kan bukan hanya 1-2 orang, Bapak Ibu. Lebih dari satu orang, paling enggak 2 orang, bersepakat bersama-sama. Itulah gambaran yang kita lihat 2000 tahun yang lalu ketika Yesus menuju jalan salib. Ada orang-orang yang saling bersatu dalam kepentingan mereka, bersekongkol untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Tuhan Yesus. Abuna minggu ini membaca sebuah buku. Siapa sebenarnya yang membunuh Tuhan Yesus? Coba seandainya ditanya, siapa sebenarnya yang membunuh Tuhan itu? Siapa? Bisakah kita katakan Pilatus? Bisa kita katakan para imam? Bisa kita katakan oleh Yudas? Kita tidak bisa mengatakan ini akibat ulah satu orang. Tapi terjadi karena persekongkolan. Maka kita perlu belajar pagi hari ini supaya sifat-sifat persekongkolan itu tidak ada di dalam diri kita. Amin. Mungkin orang-orang itu sudah mati, tapi rohnya dan sifat-sifatnya masih kita hidupi dalam karakter dan perilaku kita, sehingga tanpa sadar dalam tanda kutip kita membunuh Yesus kedua kalinya. Walaupun Yesus hanya mati sekali, Bapak Ibu, tapi melalui sifat kita ketika bersatu dengan roh dan spirit yang sama, kita tanpa sadar bersekongkol untuk membuat Yesus mati dalam hidup kita, untuk membuatnya tersalib dalam hidup kita, untuk melihat bahwa dia menebus. Orang-orang yang bersekongkol itu kan tujuannya hanya satu, bagaimana caranya supaya Yesus mati, titik. Tapi mereka tidak akan pernah mengalami yang namanya penebusan dari kematian Tuhan Yesus. Mari kita lihat siapa orang pertama, atau bukan urutan bahwa dia pertama, kedua, dan ketiga, tapi kita akan belajar dari beberapa orang yang bersekongkol supaya kita mengenali sifat-sifat ini, dan sifat ini tidak ada di dalam kehidupan kita. Kalau ada, harus segera kita pangkas dan kita babat sampai habis. Buka pertama Alkitab saudara di dalam Matius pasal 27 ayat 24. Matius 27 ayat 24. Sudah ketemu saudara? Ya, sama-sama kita baca. 2-3. Ketika Matius 27 ayat 24. 2-3. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul apa? Kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata,
Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Saudaraku, praktik cuci tangan oleh pejabat Romawi dan pejabat politik Romawi di masa itu adalah sesuatu simbol untuk memberitahu kepada publik, kepada orang banyak, bahwa seseorang yang sedang melakukannya menyatakan diri tidak terlibat di dalam sebuah peristiwa atau persidangan atau kejadian tertentu. Jadi itu simbol. Jadi misalnya kita berada menjadi saksi atau bagian di dalam sebuah sidang untuk mengambil keputusan, dan kita mendeklarasikan dengan berkata, aku tidak punya urusan dengan masalah ini. Lalu di situ memang disediakan baskom dan cuci tangan, sehingga semua orang melihat bahwa apa yang dilakukan orang yang mencuci tangan ini menjadi sebuah deklarasi publik bahwa dia tidak punya urusan dan keterkaitan apapun. Kata kunci yang kita pelajari pada pagi hari ini, satu bagian dari persekongkolan untuk membunuh Tuhan Yesus yang terjadi di Yerusalem 2000 tahun yang lalu adalah praktik cuci tangan. Mari katakan bersama Abuna, cuci tangan. Ayo, siapa yang suka cuci tangan? Abuna setiap saat sebelum makan selalu cuci tangan, karena itu bagian dari protokol kesehatan. Cuci tangan. Nah, kadang-kadang kita mencuci tangan kita dengan air. Kalau dulu ada desinfektan, saya nggak tahu Pilatus menggunakan desinfektan atau tidak. Tapi yang kita lihat adalah simbolnya mencuci tangan. Yang Abuna maksudkan di sini bukan cuci tangan dalam protokol kesehatan, tapi cuci tangan dengan mendeklarasikan aku tidak ada urusan dengan ini. Walaupun sebenarnya Pilatus berkuasa untuk membebaskan Tuhan Yesus. Kalau kita membaca perikop ini, Pilatus berkuasa loh untuk membebaskan Tuhan Yesus, tapi dia didesak oleh orang banyak. Tidak, kamu harus menghukum dia. Dia tahu kebenaran loh, saudara. Yang menjadi persoalan dari praktik cuci tangan ini adalah kita yang melakukannya tahu kebenaran. Kita seharusnya tahu bahwa keputusannya dan jawabannya adalah A. Tapi kita memilih melepaskan diri dari kebenaran dan menyerahkan itu, menyerahkan persoalan itu, menyerahkan urusan itu menjadi tanggung jawab orang lain. Padahal sebenarnya itu tanggung jawab kita. Kalau kita baca perikop ini, sebenarnya Pilatus bisa membebaskan Tuhan Yesus. Tapi kenapa dia tidak mau melakukan ini? Dia adalah pejabat pemerintahan Romawi di Palestina di masa itu. Dia tahu orang-orang Israel ini, orang-orang Yahudi adalah pemberontak. Daripada nanti ada masalah di dalam pemerintahan Romawi, di wilayah kekuasaannya dan citranya menjadi buruk di pusat Romawi, maka dia menuruti apa kata orang banyak. Seringkali kita kehilangan integritas seperti yang dilakukan oleh Pilatus. Kita kehilangan integritas kita karena kita memperjuangkan kepentingan dirinya sendiri. Praktik cuci tangan adalah praktik untuk menyelamatkan diri sendiri. Terserah apa yang dialami oleh orang lain, tapi pokoknya saya menyatakan tidak ada urusan dan tidak tahu, walaupun sebenarnya dia tahu. Mungkin misalnya kita menjadi saksi dari sebuah peristiwa dan berkata, aku nggak ikut-ikut. Itu yang disebut dengan praktik cuci tangan. Anak Tuhan tidak boleh demikian, saudara. Let your yes be yes. Katakan ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Saya pernah dipanggil di sebuah persidangan dan menjadi saksi ahli, saudara. Dan saya berkata, saya harus menyampaikan kebenaran. Pengacaranya berkata, Pak Sony nanti tolong begini, tolong begini, tolong begini. Enggak. Kan kamu manggil saya sebagai saksi ahli. Saya menyampaikan kesaksian saya berdasarkan kapasitas saya sebagai seorang teolog, hamba Tuhan. Jadi saya akan katakan sesuai dengan prinsip firman. Tapi nanti kalau Bapak begini, nanti hasilnya begini. Bukan urusan saya. Seandainya saya kompromi dengan orang ini, maka saya akan menjadi sama seperti Pilatus. Mencuci tangan untuk sebuah perkara di mana seharusnya saya menyatakan kebenaran. Amin, saudaraku. Mari kita belajar. Jangan sampai sifat cuci tangan ini ada di dalam diri kita. Praktik cuci tangan boleh kita lakukan setiap saat untuk membuat kita tetap menjaga kesehatan. Tapi sifat itu berada di dalam karakter kita, dalam nilai-nilai, values, dalam pikiran, dalam hati, yang akhirnya terwujud melalui perbuatan dan perilaku kita. Itu yang terjadi di Yerusalem menjelang kematian Tuhan Yesus.
Sifat yang kedua yang perlu kita waspadai. Buka Alkitab saudara dalam kitab Lukas pasal 23. Lukas pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mari kita baca sama-sama. 23. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu dan Yesus apa? Dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia, katanya, telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan membayar pajak kepada Kaisar. Dan tentang dirinya, ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Pilatus bertanya kepadanya, engkaukah Raja orang Yahudi? Jawab Yesus, engkau sendiri mengatakannya. Memang ada dua terminologi raja waktu itu. Ada raja di Palestina, dan ada raja di atas segala raja. Yesus datang tidak menjadi raja atas kerajaan yang ada di dunia, tapi dia menjadi raja atas kerajaan Allah. Ini yang salah dipahami oleh orang-orang dan murid-murid. Mereka berpikir Yesus akan menggeser raja perwakilan Romawi di sana dan menggantikannya dengan dirinya sendiri. Apa yang terjadi, saudara? Muncul tuduhan-tuduhan palsu. Orang yang bersekongkol itu akan merancang argumentasi-argumentasi demi menjebak orang yang menjadi target. Maka mereka membangun kesaksian-kesaksian palsu. Nanti kamu ngomong ini ya, nanti kamu ngomong ini. Nanti di depan polisi kamu ngomong ini ya, di depan hakim kamu ngomong ini ya, supaya tujuan kita tercapai. Ingat konsep awalnya persekongkolan. Maka yang terjadi adalah kesaksian dan tuduhan-tuduhan palsu. Orang-orang yang bersaksi adalah saksi-saksi palsu. Seberapa sering kita juga memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kebenaran atas nasib seseorang, atas peristiwa tertentu yang mungkin berkaitan dengan bisnis kita, atau mungkin berkaitan dengan kepentingan kita, saudaraku. Ini adalah sebuah sifat jahat. Karena apa? Karena mengingkari kebenaran. Orang yang menjadi saksi adalah orang yang menjadi bagian dari peristiwa. Amin. Maka ketika dia menjadi bagian dari peristiwa, dia seharusnya menceritakan tepat seperti apa yang dia lihat. Tepat seperti apa yang dia alami, saudaraku. Tapi saksi palsu adalah membelokkan kebenaran. Kenyataannya adalah A, tapi dia menyaksikannya sebagai B. Sehingga terjadi distorsi informasi. Terjadi distorsi kebenaran. Persoalan yang terjadi di Yerusalem 2000 tahun yang lalu, semua orang-orang Yahudi itu mengangkat dan memberikan informasi palsu dalam persidangan yang dipimpin oleh Herodes maupun Pilatus. Siapa yang melakukan ini, saudara? Ngeri loh, saudara. Tokoh-tokoh agama, para imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat yang tahu kebenaran, bisa menjadi saksi palsu, bisa mengangkat sumpah palsu. Pokoknya targetnya Yesus harus mati. Ini yang bahaya. Kalau kita sudah menarikkan seseorang, pokoknya orang itu harus disikat. Pokoknya apapun caranya. Ini mengerikan, saudara. Mengerikan. Terjadi di lingkungan pekerjaan, terjadi di dalam lingkungan pelayanan. Pokoknya gimana caranya supaya dia nggak diangkat, nggak dipromosikan. Sikat kakinya, tendang dia, jorokin dia, berikan informasi palsu, buat citranya buruk, halangi kakinya supaya dia gagal. Orang-orang seperti ini lupa bahwa Tuhan berdaulat atas kehidupan seseorang. Amin, saudaraku. Seperti apapun dihalangi, kalau Tuhan yang membuka jalan, mau apa? Mau apa? Makanya lebih baik kita di dunia ini tidak perlu bersekongkol untuk hal-hal jahat. Lebih baik kita bersekongkol untuk hal yang baik. Karena Tuhan akan memberkati orang-orang yang baik. Ingat loh ya, bahwa apa yang kita lakukan ini, baik yang jahat maupun yang baik, akan diukurkan di dalam kehidupan kita. Coba lihat orang ini, bahkan mereka berkata, mendeklarasikan, biarlah akibatnya ditanggungan pada kami dan keturunan kami. Itu kan mengutuki dirinya sendiri, demi ambisinya menjatuhkan Yesus. Kadang-kadang saya melihat itu, orang itu kalau benci sekali, saudara, dia tidak lagi melihat sifat-sifat baik di dalam diri seseorang. Yang dia inginkan bagaimana caranya orang ini menjadi hancur.
Lah apa bedanya kita dengan penjahat? Kita ini anak Tuhan. Kenapa kita menghalanginya? Kenapa kita memblok langkahnya? Saya pernah mendengar pengakuan seseorang, sahabat saya. Saya tanya, karena saya sudah dekat, saya tanya, kamu kenapa enggak dulu setiap awal tahun kamu ngundang saya di gerejamu toh? Sekarang kenapa kamu enggak ngundang saya toh? Saya guyon begitu. Dia berkata, kami diperintahkan oleh pimpinan kami bahwa siapa yang mengundang Sony kami akan dapat surat peringatan. Lah, enggak boleh loh begitu. Saya tanya, penasaran saya, nopo toh, dosa aku apa? Takut nanti jemaahnya pindah ke gerejamu. Kok kayak gitu toh? Ya toh, Abuna selalu mengajar jemaat di sini. Kalau kamu bertumbuh di sini, tetaplah di sini dan bertumbuh. Amin. Tapi kalau kamu mau bertumbuh di tempat lain, yang penting bagi saya adalah kamu bertumbuh secara rohani. Silakan datang baik-baik. Dan Abuna rilis. Jemaat milik Tuhan kok. Kenapa sih harus begitu-begitu? Kenapa? Ketika Abuna ngurus izin gereja kita, tanah ini, yang bantu Abuna justru teman-teman dari non-Kristen. Ada satu di depan itu, saya datang ke rumahnya, saya seperti diwawancara. 2 jam. Hanya minta tanda tangan dan KTP-nya. Orang Kristen, saudara. Dia tanya siapa pendetanya nanti, ini nanti ada yayasan atau tidak. Saya jawab. Terakhir dia berkata, maaf Pak, saya tidak mau tanda tangan. Lah, sekarang setiap kali dia keluar dari gerbang itu, dia pasti lihat gereja ini. Haleluya. Dia lihat. Pasti itu, seumur hidupnya. Buat apa sih? Apa yang kita lakukan untuk nolong orang lain, kita tolong. Amin. Jangan kita punya sifat jahat. Jangan. Saya itu belajar dari almarhum Petrus Agung, saudara. Tidak ada orang yang tahu sebenarnya bahwa saya dekat dengan beliau. Nggak ada, karena memang saya tidak umumkan. Setiap kali, sesibuk apapun, walaupun dia di Amerika, mau di luar negeri, saya bilang, Pak, saya butuh ketemu. Atau saya butuh bicara, son aku di luar negeri, WA saja ya, paling lambat 30 menit dia sudah jawab. Apapun. Nah itu menjadi teladan buat saya. Pokoknya kalau itu menyangkut urusan hamba Tuhan, yang butuh bantuan hamba Tuhan, wah, piye Pak? Apa yang bisa dibantu? Piye Pak? Jadi bagus jadi orang baik daripada orang jahat. Amin. Jangan jadi orang-orang yang mengangkat sumpah palsu, bersekongkol, cuci tangan seperti yang diperlihatkan oleh Tuhan Yesus. Kita harus memperlihatkan kepada dunia ini bahwa kita adalah orang baik. Mari kita lihat karakter ketiga yang sangat berbahaya, yang diingatkan bagi kita sebagai anak Tuhan di tahun 2021 ini. Lukas pasal 22 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Ini adalah karakter tentang pengkhianatan. Tahu berkhianat? Orang yang berkhianat itu, saudara, tidak pernah orang yang jauh. Orang yang berkhianat itu orang yang dekat dengan kita. Tidak bisa dikatakan seseorang di Amerika berkhianati saya misalnya, atau mengkhianati Anda. Tidak. Pengkhianatan itu selalu dimulai titik awalnya dari orang terdekat. Dari orang yang ada di sampingmu, dari orang yang selama ini bersama-sama denganmu, yang mengenalmu secara pribadi. Kemudian karena alasan dan kepentingannya, dia menjualmu, dia menjerumuskanmu, dia meninggalkanmu. Itu namanya pengkhianatan. Yang dilakukan oleh Yudas adalah tipikal pengkhianatan yang paling serius. Kenapa disebut demikian? Karena Yudas adalah murid Tuhan Yesus, orang terdekat Tuhan, tidur sama-sama Tuhan. Karena rombongan Rabi Yahudi di masa itu bergerak satu kelompok. 12 muridnya pergi, Yesus mengajar, yang lain menyertai.
makan bersama-sama dengan Tuhan, melihat mujizat Tuhan, mendengar ajaran Tuhan. Kurang apa, saudara? Tapi karena dia memiliki ambisi pribadi, dia menjual gurunya. Yudas ini termasuk orang yang tidak senang dengan Romawi. Jadi dia maunya Yesus menjadi raja, menggantikan Herodes, menggantikan Pilatus, memimpin pemberontakan terhadap Romawi. Yesus berkata, kerajaanku tidak berasal dari dunia ini. Tidak sama seperti yang kamu maksudkan. Maka dia mengkhianati Tuhan Yesus. Dia menjual gurunya. Pengkhianatan itu seperti misalnya begini. Di depan kita sepakat, ya. Oke, sepakat ya. Ngomong ya. Ya. Tapi di luar, dia ngomong berbeda dari apa kesepakatan. Atau dia mengingkari apa yang sudah kita sepakati. Kenapa adanya pelakor itu? Karena bagian dari pengkhianatan. Ini loh yang perlu kita waspadai. Kita berbalik dari kesetiaan kita, berbalik dari komitmen kita, berbalik dari janji-janji kita. Dan kita masih pura-pura baik. Makanya orang yang berkhianat itu kelihatannya seperti memakai topeng, Bapak Ibu. Ya, baik di depan, memuji-muji, begini, tapi di belakang, Pernahkah Bunda dikhianati? Pernah. Hati saya kecewa, sakit. Tapi saya melihat apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tuhan bisa saja kuat seperti ini. Saya pun harus kuat. Haleluya. Makanya kita, karena yang namanya dikhianati itu saudara sakit. Sakitnya tuh di sini. Bukan hanya di sini, di pikiran. Kita rasanya ingin balas dendam. Terintimidasi. Ingin bertindak yang sama kepada yang bersangkutan. Tapi Tuhan tidak mengizinkan kita melakukan itu. Bukankah setiap hubungan itu diuji? Yang setia kepadamu akan terlihat saat Anda berada di dalam masalah, di dalam duka, di dalam pergumulan yang ada di sampingmu. Di situ loh terlihat hubungan itu. Bukan saat Anda berada di puncak, bukan. Abuna sangat berterima kasih atas banyak dukungan, simpati, kehadiran, ya. Apalagi itu dukungan rohani yang diberikan kepada kami sekeluarga. Kami belum bisa bangkit 100% sampai dengan hari ini, tapi pelan-pelan. Salah seorang yang menguatkan Abuna itu adalah Oma Himawan ini. Kesaksiannya panjang ditulis. Saya bilang, untuk yang begitu aja kok kuat ya Tuhan. Aku harus kuat. Sampai saya simpan WA-nya. Setiap kali saya lemah, saya baca lagi. Luar biasa ya. Nah, kalau beliau bisa seperti ini, saya harus bisa. Saya pendetanya bukan dia kok. Terlebih saya yang tahu. Saya baca. Oh gini ya. Itu. Makanya kalau kita bersaksi, saksikan hal yang baik. Karena ketika orang lain mengalami sesuatu, dia jadi kuat dan mengingat kesaksianmu. Percaya itu saudara. Amin. Lebih bagus kita setia saja pada hubungan. Setia. Jangan berkhianat. Itu hal yang mendukakan hati Tuhan, yang membuat Tuhan Yesus mati. Oh haleluya. Sudah ada 3 sifat yang kita pelajari. Dan mari kita lihat yang terakhir. Matius pasal 27 ayat 33 sampai 37. Buka kembali Alkitab saudara, kitab Matius pasal 27 ayat 33. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota. Mengapa disebut Golgota? Itu artinya Bukit Tengkorak. Ada 2 penafsiran mengapa disebut Bukit Tengkorak. Karena bentuknya memang kalau dilihat dari jauh seperti tengkorak. Ya. Dan yang kedua itu adalah kuburan. Jadi banyak tengkorak-tengkorak. Kok bisa? Karena orang Yahudi kalau meninggal saudara, tidak dikubur di tanah seperti kita pahami. Ya, ditaruh di gua-gua, ditaruh di situ, hingga 1-2 tahun dagingnya lepas, tinggal tulang-tulang, baru tulang-tulangnya dan tengkoraknya ditaruh di dalam kotak batu. Nah kotak batu itu yang ditaruh di tanah. Sehingga ada kuburan-kuburan yang tidak diurus, tengkorak bertebaran di mana-mana. Sehingga disebut sebagai Bukit Tengkorak. Itu tempat kuburan istilahnya lah. Nah ke sana Yesus dibawa oleh siapa?
oleh prajurit-prajurit dan tentara-tentara Romawi. Lihat ayat 34. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah raja orang Yahudi. Di situ digunakan kata plural mereka. Siapa mereka itu? Siapa mereka itu? Orang banyak. Orang banyak itu siapa? Tentara-tentara Romawi. Nah, tentara Romawi ini menjadi pelaku eksekusi, jadi eksekutor. Lihat ya, ketika persekongkolan jahat terjadi, ada yang merencanakannya, betul ya? Ada yang mengkondisikannya, orang banyak, ya. Dan ada eksekutornya, pelakunya. Selalu seperti itu. Bagian yang pelaku hanya menerima mandat dari bagian yang merencanakan. Dan di dalam proses itu ada yang disebut dengan conditioning, yaitu mengkondisikan orang-orang ahli Taurat, imam-imam kepala. Pokoknya targetnya satu, Yesus harus dihukum mati. Para tentara-tentara Romawi ini mengeksekusi orang dengan cara khas Romawi di masa itu. Bagaimana caranya? Disalibkan di depan publik. Kenapa? Supaya ada efek jera. Karena provinsi Yudea di masa pemerintahan dan kekuasaan Romawi selalu berontak. Selalu berontak. Jadi kalau ada yang mau dihukum, itu dilakukan di depan orang. Supaya apa? Menimbulkan efek jera. Dan salib adalah cara hukuman di depan publik. Dan yang kedua, cara hukuman mati yang mengerikan. Sehingga orang jadi kapok. Wah, saya nggak mau disalib kayak gitu. Berarti kalau saya tidak mau disalib seperti itu, maka saya tidak boleh melakukan kejahatan atau pemberontakan. Di zaman itu, saudara, orang-orang yang dihukum salib adalah orang-orang yang dianggap pemberontak atau melakukan kejahatan yang sangat besar. Supaya ada efek jera. Dan itu tidak mudah mati dengan cara disalib. Orang kalau udah mati dengan cara disalib, pinginnya mati cepat-cepat. Tapi nggak bisa mati cepat-cepat. Makanya di Taman Getsemani, kita melihat Yesus bergumul. Dia tahu. Yesus pasti melihat bagaimana cara hukuman mati melalui salib. Karena dia hidup di Palestina. Dia melihat tindakan-tindakan orang Romawi. Dan Bapa menggariskan bahwa dia harus mati dengan cara disalib. Itulah sebabnya dalam pergumulannya di Taman Getsemani dia berkata, lalukan cawan itu. Tapi nggak bisa. Cara mati disalib adalah cara mati yang sangat tersiksa. Eksekutornya adalah tentara-tentara Romawi. Saya mau bertanya kepada kita semua. Ketika kita terlibat dalam sebuah persekongkolan, coba mulai berpikir-pikir. Anda mengambil peran apa? Pemilik ide? Perancang? Atau orang-orang yang mengkondisikan? Atau orang-orang yang melaksanakan? Dengarkan Abuna baik-baik, maupun Anda yang ada di rumah. Jangan ambil peran apapun. Haleluya. Paskah atau Jumat Agung mengingatkan kita, sifat-sifat seperti itu harus kita matikan, harus kita tekan, supaya tidak hidup di dalam karakter, perilaku, dan perbuatan kita. Tidak boleh, saudara. Tidak boleh. Kalau perlu kita menjadi seperti Yesus yang dikorbankan. Itu teladan. Berani berkorban karena mengasihi. Kata kasih, karena begitu besar kasih Allah. Kata kasih, agapao. Kasih yang berkorban. Sudah. Abuna dan Abun itu sepakat, saudara. Jangan pernah ingat-ingat tindakan kebaikan yang pernah engkau berikan kepada orang lain. Haleluya. Dan jangan juga ingat-ingat hal-hal jelek yang pernah orang lain atau kesalahan orang lain yang pernah dilakukan kepadamu. Kalau kita menjalani kehidupan yang seperti itu, hidup kita akan merdeka. Kita akan terbebas dari intimidasi yang ada dalam pikiran sendiri. Dalam pikiran kita. Ketika kita melihat orang yang pernah menyakiti kita, yang ada di dalam diri kita justru belas kasihan. Belas kasihan. Damai sejahtera.
Dan kalau kita izinkan Tuhan bekerja, Dia akan justru memperdamaikan kita dengan orang-orang yang semula bermusuhan dengan kita. Semua itu jadi baik. Jadi jangan ingat-ingat lagi masa lalu. Haleluya. Amin. Lakukan saja kebaikanmu, sudah, lupakan, forget it. Makanya Tuhan berkata, apa yang diberikan oleh tangan kananmu tidak boleh diketahui oleh tangan kiri. Udah, lakukan aja. Setelah itu dia mengecewakanmu, hatimu tetap terjaga, tidak berniat atau menyesal. Kenapa dulu saya tolong orang ini ya? Tahu gitu. Biasanya seperti itu ya. Tahu gitu, saya nggak nolong. Tahu gitu, saya nggak bertindak untuk membuka jalan baginya. Oh tidak, saudara. Lepaskan saja kebaikan itu. Kemudian tutup buku. Amin. Ya. Nyatanya Tuhan Yesus tutup buku kok. Apa yang dilakukannya di atas kayu salib? Tuhan Yesus tutup buku. Dia berkata, Tuhan ampunilah mereka. Karena apa? Mereka apa? Tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kalau Tuhan Yesus berani tutup buku, ayo kita sebagai murid Tuhan Yesus, pada di juga depan, murid Tuhan Yesus, mari kita juga tutup buku. Tutup buku. Kita akan perjamuan kudus lagi. Dan biarlah dengan perjamuan kudus itu, kita minta ampun pada Tuhan. Tuhan, aku pernah berjahat pada orang lain. Tuhan, aku pernah mengeksekusi orang lain. Berjahat kepada orang lain. Aku pernah bertindak jahat kepada orang lain. Aku pernah melakukan hal-hal buruk kepada orang lain. Ampuni aku Tuhan. Dan biarlah aku memiliki Tuhan yang selalu baik di dalam hidupku. Dan aku akan selalu baik kepada orang lain. Amin. Tidak ada yang kebetulan, hari ini kita akan perjamuan kudus dengan roti matzah. Roti matzah itu adalah roti yang pertama kali dibuat oleh bangsa Israel ketika malam hari mereka mempersiapkan diri untuk keluar dari Mesir. Dan itu dibuat terburu-buru, harus segera jadi. Sehingga tidak ada ragi, tidak ada pengembang, dan tidak ada rasa. Beruntung Paskah kita kali ini, kita dapat roti matzah dari Israel.